Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di kuliah pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fisiologi dari mata ya, fisiologi penglihatan. Apa yang akan kita bahas pertama kali di video kali ini adalah tentang retina. Pada bagian retina ini, teman-teman perlu tahu bahwa ada sel kerucut dan sel batang. Kedua sel ini yang akan berperan dalam menerima cahaya, kemudian merubah cahaya tersebut menjadi sinyal ke saraf optikus ya. Di retina itu ada dua sel fotoreseptor ya. Yang pertama adalah sel kerucut dan sel batang. Yang warna abu-abu ini adalah sel batang. Kemudian ada 3 sel kerucut yang memiliki warna yang berbeda ya. Ini kita sebut RGB ya. Ini katakanlah matahari ya. Diterima oleh mata kita. Ini mata kita lagi lihat ke atas. Kemudian di sini peran dari sel fotoreseptor ya. Dalam kondisi yang terang, sel fotoreseptor yang akan aktif adalah kerucut. Kalau dalam kondisi gelap, minim cahaya, maka yang akan aktif adalah sel batang. Penerimaan cahaya ini tadi diproses, kemudian dikirim ke nervus opticus. Kita lanjut. Di sini kita sedikit singgung mengenai bagaimana proses retina itu terbentuk. Ini merupakan gambaran skematik. Di sini ada sebuah vesikel ya, semacam vesikel yang keluar dari diencephalon. Nah, ini disebut sebagai optic vesicle ya. Nah, kalau yang kuning dan hijau ini, itu adalah epitel dan juga calon lensa. Nah, prosesnya secara embriologi, optic vesicle ini akan mencekung ke dalam ya. Dan lensa juga akan masuk ke sini ya. Optic vesicle tadi berubah menjadi optic cup. Setelah berubah menjadi optic cup, selanjutnya akan terbentuk hasil final yang seperti ini. Nah, ini apa saja? Ini adalah retina yang warna biru ya. Kemudian yang hijau ini lensa. Kemudian yang orange ini kornea. Kemudian yang merah ini, itu adalah koroid. Nah, tapi jangan lupa di daerah sini juga, lanjutan dari koroid itu akan membentuk badan silier dan juga iris ya. Kita lanjut ya. Kita akan melihat bagian retina ketika dilakukan funduskopi. Oke, jadi ini adalah gambaran mata kanan ketika kita melakukan funduskopi ya. Funduskopi ini sangat penting ya, karena bisa melihat tanda-tanda suatu penyakit. Ya, misalnya glaukoma, kemudian misalnya retinopati diabetika. Kemudian ada bleeding atau perdarahan di retina. Di sini ada beberapa bagian yang perlu teman-teman ketahui. Jadi yang pertama, kita lihat di bagian nasal ya. Jadi ini kan yang daerah sini kan nasal ya. Ini mata kanan. Di area dekat nasal itu ada sebuah area yang kita sebut sebagai optic disc dan optic cup. Nah, optic cup ini seringkali juga disebut sebagai papil nervus opticus pada orang normal dan orang yang mengalami kasus seperti glaukoma misalnya. Jadi cupnya ini itu diameternya lebih lebar. Jadi itu pada kasus-kasus glaukoma misalnya ya. Jadi yang perlu kita nilai apakah optic cup dan optic disc-nya ini rasionya normal atau tidak. Kemudian optic disc-nya ini pada bagian marginnya ya, pada bagian pinggirnya itu jelas atau tidak. Nah, selain optic cup dan optic disc, kita juga bisa menilai pembuluh darah yang tampak pada funduskopi ya, pembuluh darah retina. Oke, kemudian selain menilai pembuluh darah, kita juga akan menilai area yang agak ke lateral ya dari optic disc. Yaitu di sini ada sebuah area yang sedikit ke arah lateral ini, dia dinamakan makula lutea. Nah, di makula lutea ini merupakan area yang kaya dengan sel kerucut. Nah, sedangkan di tengah-tengah dari makula lutea itu ada yang dinamakan fovea centralis. Nah, fovea centralis ini merupakan area terbanyak sel kerucutnya. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa di optic disc ini, di area ini ya, itu dia tidak memiliki fotoreseptor, sehingga optic disc ini disebut juga sebagai bintik buta fisiologis. Gambar yang di sebelah sini, ini ada sebuah garis-garis warna kuning yang melengkung-lengkung ya. Itu merupakan persebaran serabut saraf, ya, nervous fibers yang menyebar di seluruh area retina dan dia berpusat ke optic disc. Ya, jadi masuk ke optic disc semua. Nah, tadi kita sempat menyinggung ya di awal, apa perbedaan ketika sel kerucut yang aktif ketika cahaya terang dengan sel batang yang aktif ketika kita berada di suasana yang redup ya, minim cahaya. Ada 5 perbedaan. Yang pertama, lokasi terlebih dahulu ya. Untuk sel batang, itu dia lokasinya ada di perifer dari retina ya. Sangat banyak di perifer. Semakin ke tengah, dia semakin sedikit. Sedangkan untuk sel kerucut, dari tengah banyak, di tengah banyak, sedangkan pinggirnya semakin sedikit. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah yang kedua. Untuk sel batang ini dia sensitif ketika cahaya redup. Sedangkan untuk sel kerucut itu dia sensitif terhadap cahaya yang terang. Nah, perbedaan yang ketiga nih, sel batang itu tidak mampu
melihat atau menerjemahkan benda-benda secara jelas. Ketika kita berada di kegelapan, minim cahaya, yang kita gunakan adalah sel batang ya di mata kita, secara otomatis ya, kita tidak bisa melihat benda-benda dengan jelas. Nah, sedangkan kalau sel kerucut, itu dia mampu melihat bentuk benda secara jelas. Bentuknya kotak, bentuknya bundar, seperti itu. Nah, kemudian perbedaannya lagi, untuk sel batang itu tidak mampu menerjemahkan warna. Sedangkan sel kerucut mampu menerjemahkan warna. Nah, kemudian perbedaan yang terakhir adalah jumlahnya. Jumlahnya untuk sel batang ini adalah sekitar 100 juta sel. Sedangkan untuk sel kerucut, itu jumlahnya adalah sekitar 7 juta sel. Nah, di sini kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Kalau ada saran dan koreksi, silakan komen juga. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di video selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang retina ya, di part 2. Oke, terima kasih. Selamat pagi.